Di tengah-tengah saya coba memperbaiki daerah ini dengan segala kekurangannya, kita baru mekar, baru 9 tahun yang kemudian kita coba perbaiki apa semua. Tantangan dari dalam itu luar biasa. Di sisi lain, mohon maaf, sumber daya kita masih terbatas. Bahwa yang saya harus bangun dulu bagaimana membangun jiwanya, membangun badannya. Katakanlah sumber dayanya kita sudah melimpah. Negara sudah hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara hadir untuk bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Di mana negara hadir melalui pemerintah daerah, ini yang kemudian saya siapkan. Menjadikan Sultra sebagai pusat energi dunia. Kali ini bersama Pak Bupati Ruksamin. Ya, beliau adalah Bupati Konawe Utara yang saat ini hadir di depan kita sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat Bupati. sore Bu. Ya, oke ya. Bagaimana nih Pak? Hari-harinya sehat-sehat? Ya alhamdulillah. Walaupun cuaca akhir-akhir di Sulawesi Tenggara sedikit agak memanas. Sepertinya juga situasi politik. Tapi alhamdulillah kita lagi halal bihalal sekarang. Semua turun. Iya, semua turun-turun dari sini. Pemirsa Kenal Info, saya ingin cerita sedikit. Pak Bupati Ruksamin ini adalah narasumber yang paling mudah saya temui ya. Beberapa kontak-kontak saya hubungi itu mereka sangat welcome dan cepat. Dan uniknya teman yang saya hubungi justru adanya di Jakarta. Tetapi informasi ini per detik sampai sama beliau bilang, oke, saya siap. Wah, Pak Ruksamin ini sekarang masuk ke perjalanan karir menjadi politisi. Gitu kan? Dari awalnya sebelum menjadi politisi, apa dulu nih yang dikerjakan? Saya selesai kuliah di Makassar, S1 saya. Tahun 97, 98 awal saya balik ke Kendari. Saya coba membuka usaha, ada perdagangan, travel, apa semua. Jadi orang mau ke Jawa itu bisa lewat Makassar. Naik mobil langsung, kita siapkan tiket kapal atau tiket apa semua. Dan itu kita coba berusaha kecil-kecilan apa semua. Alhamdulillah pelan-pelan meningkat. Samping saya juga mulai mengajar di SMA Nasional saat itu. Oh, jadi sempat mengajar juga? Lama saya mengajar. Jadi diminta, kebetulan SMA ini swasta, kelihatannya membutuhkan guru, sehingga saya ditawari langsung 3 mata pelajaran. Fisika, kimia, matematika, kelas 1, 2, 3. Masya Allah. Memang dulu kuliah di mana? Saya kuliahnya di UMI, Makassar. Saya ambil jurusan teknik kimia. Oh, teknik kimia. Iya, processing. Jadi memang mungkin jauh lah, hanya karena dasar-dasarnya kita ada. Kemudian ada keinginan apa semua untuk membantu, sehingga saya juga memang ngajar ngaji di masjid. Itu gratis semua. Jadi alhamdulillah. Iya, jadi 6 bulan pertama itu kurang lebih alhamdulillah sekitar 32 orang saya punya santri, langsung kita tamatkan dia. Mereka hanya antara maghrib dan isya aja. Nah kemudian setelah itu saya mengajar juga di sekolah, pas semua saya atur waktunya semua dengan usaha-usaha kecil saya. Inilah yang kemudian menopang kita, bahwa ketika saya selesai kuliah kan ada bebanan untuk kembali ke orang tua. Kira-kira kita sudah dikasih kuliah, masa harus kembali untuk menjadi beban orang tua lagi. Di sisi lain orang tua kita dengan segala keterbatasan membiayai mana adik-adik kita apa semua, sehingga itu yang kemudian saya coba membuka dunia usaha. Nah di perjalanan itulah kemudian muncul reformasi apa semua. Setelah dari Makassar itu muncullah partai politik apa semua. Saya diminta oleh teman satu, tolong kalau ke Kendari mampir di Bundaran Mandonga, ada situ kantor Partai Bulan Bintang, ambilkan saya brosur dengan anggaran dasar. Saya mampirlah. Ternyata di situ ketemu semua teman-teman yang alumni kami. Saya bawakanlah, saya pelajari bukunya, pendirinya. Saya lihat di situ ada Bang Kaban, ada Bang Hamdan Sulfa, kemudian di situ ada Bang Yusril. Itu saat juga yang kemudian saya langsung telepon teman-teman.
Jakarta, betul ya, pendiri Di partai. Kahmi. Di Jakarta, Di Jakarta. yang pendiri tadi. Pendiri, oh ya PBB. Ya, jadi setelah saya hubungi, ya betul, ayolah kau masuk di situ kita sama-sama. Nah, alhamdulillah keluar rekomendasi kita untuk membentuk partai pada saat itu 98 di Kabupaten Kendari. Saat itu masih Kabupaten Kendari, gabung Konsel, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Konawe itu sendiri. Mulai dari situlah sehingga saya berjalan. Pemilu 99 kita sudah caleg tapi belum tercover karena saat itu masih sistemnya tertutup. Iya, yang dipilih hanya partai. Pada saat itu PBB menalurkan 1 kursi untuk di DPRD Kabupaten Kendari. Alhamdulillah Pak Takdir almarhum Ketua DPC pada saat itu sudah mewakili kita. Sambil kita berjalan, nanti tahun 2004 Partai Bulan Bintang saat itu sudah melahirkan 4 kursi di Kabupaten Kendari. Karena Konsel sudah pisah sendiri. Sudah. Nah, pasca dari itu sendiri kemudian Mekar Konawe Utara. Jadi saya dari anggota DPRD 2004, 2007 Mekar Konawe Utara. 2007 itu alhamdulillah di sana masih pemilihan ketua DPR. PBB dapat 3 kursi di Konawe Utara. Golkar 7 dari 20 semua. Alhamdulillah saya yang diamanahkan teman-teman untuk menjadi ketua DPRD. Pertama di Kabupaten Konawe Utara. Oh, jadi sempat ketua DPRD. Jadi ketua itu karena pemilihan. Jadi nanti tahun 2009 pemilihan, di situ aturan keluar bahwa yang jadi ketua pimpinan itu berdasarkan kursi dan suara terbanyak. Suara terbanyak, betul. Jadi di situ saya jadi wakil ketua. Jadi wakil saya pada saat itu Pak Raub. Dia jadi ketua, saya wakil ketua DPR. Gitu. Mungkin hikmahnya lah 2009 itu. Masih di PAN waktu itu. PAN ya. Okay. Jadi mungkin hikmahnya lah ini, ya jalan-jalan Tuhan lah Allah mungkin. Artinya sebaik-baik rencana kita semua kan rencana Allah yang lebih bagus. 2009 wakil ketua, saya ditawarilah untuk maju sama-sama calon bupati di tahun 2010 pemilu kada pertama di Konawe Utara. Alhamdulillah pemilihannya Desember pada saat itu kita terpilih. Dilantiknya 21 April tahun 2011 untuk wakil bupati pertama di Kabupaten Konawe Utara. Jadi sampai dengan 21 April 2016. Nah 2016 kita berlawanan saya dengan Pak Bupatinya. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk bupati pertama kali di Kabupaten Konawe Utara 2016 sampai 2021. 2021 alhamdulillah terpilih lagi sekarang di pecah waktu dengan Pak Rauf ya, kalau nggak salah enggak pasangan lagi. Betul. Nah 2 periode di Kabupaten Konawe Utara sekarang sudah sementara kita jalani ya. Kabupaten yang paling menjadi incaran para kepala daerah. Dengan sumber daya alam yang begitu besar, sehingga lebih dan kurangnya kita sudah lewati kan. Ada beberapa, mungkin ini juga titipan pertanyaan atau saya comot nih. Ada beberapa pertanyaan dari orang-orang bahwa Konawe Utara sekarang ini sedang tidak dalam puncak keberhasilan dan bahkan katanya ada kerusakan lingkungan terkait tambang apa. Nah kita minta klarifikasinya nih. Bagaimana sebetulnya calon ceritanya, jangan kita cuma dengar dari luar gitu kan. Ini klarifikasi langsung dari Pak Bupati. Memang betul bahwa boomingnya juga dengan nikel ini itu nanti pasca Mekar Kabupaten Konawe Utara. Jadi saya jadi bupati ini tahun 2016. Masih berumur 9 tahun Konawe Utara. Sebelum saya jadi bupati, itu iup-iup semua keluar. Artinya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola daripada sumber daya alam itu sendiri. Baik itu kehutanannya, baik itu lingkungan hidupnya, baik itu di pertambangan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Kewenangan pun diberikan di sana. Di sanalah terbit iupnya, di sanalah diproses semua pengawasannya sampai dengan apa semua. Yang kemudian setelah melihat ini pusat bahwa berjalan seakan-akan bahwa jadi raja di daerah masing-masing. Otonomi daerah ini mulailah dilihat apa semua sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan. Saya jadi bupati sudah tidak ada dinas pertambangan lagi. Kehutanan pun sudah diambil alih. Perikanan pun tinggal sudah penyuluhnya apa semua sudah ditarik semua. Jadi
apa namanya? Saya datang itu di masa transisi. Di masa transisi. Iya, betul-betul. Jadi tidak ada lagi kewenangan bahwa bupati ini bisa mengeluarkan IUP. Di pengawasan kita juga sudah pengawasan apa? Nggak ada. Oh iya. Jadi pada saat Bapak duduk, ini sudah tidak ada lagi. Oh nggak ada lagi. Keluar IUP. Oh nggak ada lagi. Nggak ada lagi IUP yang keluar sudah. Itu semua sudah pada saya itu transisi ke provinsi. Jadi di provinsi. Kemudian beberapa tahun terakhir ini kemudian dialihkan ke pusat. Iya, betul. Nah itu dulu yang harus dipahami. Iya. Satu. Yang kedua, bahwa hari ini untuk pengelolaan sumber daya alam itu sendiri, baik itu lingkungannya, mau apapun yang menjadi orang dalam mindsetnya, oh Konawe Utara pasti ingat tambang. Iya, Lihat betul. dulu kewenangannya kita apa. Dan untuk mengelola itu tidak bisa hanya pemerintah daerah itu sendiri. Tidak bisa hanya pemerintah provinsi sendiri. Pusat pun tidak bisa. Karena apa? Yang berada di lapangan sendiri itu adalah kita yang secara langsung. Baik itu masalah sisi tenaga kerjanya. Baik itu bagaimana pengelolaan lingkungannya. Baik itu bagaimana dengan pengawasan-pengawasan yang lain. Kan di sana banyak PAD yang bisa kita dapatkan. Antara itu misalnya alat berat, pengelolaan bawah air tanah, apa semua termasuk minyak bahan bakarnya apa semua. Karena ada pajak-pajak yang kita terima apa semua. Nah sekarang itu nggak ada semua di kabupaten. Jadi orang katanya dari Konawe Utara, entah Kapolres, Konawe Utara, wah ini Dandim atau mungkin siapalah atau misalnya bupati apa semua. Ya kita alhamdulillah nama sih besar, tapi sama aja kita juga punya keterbatasan. Di mana kewenangan kita untuk masuk ke sana. Tapi itu sebentar, nanti kita akan saya akan berikan bahannya saya akan sampaikan. Kesempatan ini juga inilah di berbagai kesempatan saya ingin menyampaikan kepada kita, entahlah itu klarifikasi atas beberapa tuduhan. Sehingga kalau ada terjadi banjir bagaimana apa semua. Padahal Pak Bupati ini sisa terima resikonya ya. Ya. Jadi itu dulu saya datang kemudian Bupati 2016 itu umurnya 19 tahun dan pemerintahan ini di masa transisi khusus untuk pengelolaan sumber daya alam maupun di pemerintahan juga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang tidak lagi ada di pemerintah daerah kabupaten kota seperti itu. Nah, saya juga di masa 2016, 2017 kita 18 mulai kena banjir. Walaupun tidak begitu besar, tapi ini banjir yang ada di Konawe Utara itu adalah banjir 10 tahunan. Masih kecil saya kemudian saya lihat pada tahun 96, kemudian 96 96 kemudian tahun berapa lagi? 10 tahunnya kemudian 2006, 2016 itu pasti banjir besar. Itu masih kecil saya itu namanya banjir besar pasti kejadian seperti itu. Belum dan di sana belum ada tambang, belum ada apa semua. Karena ada pengelolaan HPH apa semua itu jauh tempatnya. Nah, ketika kemarin orang tanya lagi bagaimana masalah ada hubungannya, mohon maaf saya tidak akan mengalah. Makanya saya minta mari kita kerjasama dengan lembaga akademik, entahlah itu kampus atau apa semua. Kita teliti berbagai pihak semua. Apakah betul-betul ini karena tambang ini masalah banjir? Saya kasih contoh. Yang meluap betul kemarin itu Sungai Lasolo. Sungai Lasolo itu ke Asera, ke kiri terus sampai ke Konawe Utara, Kolaka Utara. Dia lewat itu hulunya. Saya mau tanya, di sekitaran situ ada nggak tambang? Ada nggak yang namanya nikel? Ada nggak kehutanan? Nggak ada sama sekali. Tapi kenapa banjir? Ya karena pada saat itu curah hujan. Tapi sudahlah, itu saya nggak mau apa semua. Nanti teman-teman juga sementara melakukan penelitian apa semua. 2019 kemudian saya dihantam puncaknya banjir. 2020 datang COVID. Apa semua. Selama 2 tahun kita tidak, bahkan kemarin kita pilkada periode kedua masih COVID. Artinya apa? Di tengah saya coba memperbaiki daerah ini dengan segala kekurangannya, kita baru 9 tahun yang kemudian kita coba perbaiki apa semua. Tantangan dari dalam itu luar biasa. Di sisi lain, mohon maaf, sumber daya kita masih terbatas. Ya kan? Terbatas. Kita paham. Beberapa pegawai-pegawai bahkan kita apa semua. Makanya kalau ada yang ke sana isunya putra daerah, karena itu kadang-kala ada. Ya siapa yang mau isi? Kadang-kala teman-teman dari Konawe, Kota Kendari yang ada apa semua. Karena ini butuh proses apa semua. Seperti itu. Inilah yang coba kita pelan-pelan tata apa semua untuk memperbaiki
pelayanan, memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kita juga bagaimana mengisi pembangunan. Bukan hanya persoalan bahwa saya juga dengan janji politik sesuai RPJMD saya yang saya lakukan, tapi saya juga harus ketika mereka bangun pagi-pagi, buka pintu, sudah ada bawa proposal, Pak, ini apa semua. Ya harus kita layani, apapun kita sebagai bupati. Betul. Ya, apapun kita juga sebagai bupati, kita juga berupaya. Seperti itulah, kemudian pelan-pelan, alhamdulillah. Jika saya ingin sampaikan, pembangunan apa, sehingga saya langsung torehkan bahwa yang saya harus bangun dulu bagaimana membangun jiwanya, membangun badannya. Itu yang kemudian ketika saya jadi bupati program 100 hari itu dulu yang kemudian saya akumulatifkan dalam 6 program 100 hari. Yang pertama masalah pendidikan. Pendidikan kan kita tahu dulu kita TK, saya nggak pernah TK, itulah sekolah nggak pernah saya lewati. Saya juga, Pak. Oh gitu, sama kita. Orang dulu tidak TK. SD, SMP, SMA. Ibu dulu waktu di SMP, SMA mungkin masih bayar OSIS tak? Iya, Pak. Bayar PSPP, BP3. Nggak apa-apa. Uang pramuka, penulisan ijazah. Banyak. Ibu tidak sadar toh? Iya. Alhamdulillah mulai pemerintah pusat hadirnya undang-undang apa semua. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi yang dibayar. Tidak ada lagi yang dibayar, betul. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, alhamdulillah. Walaupun kewenangan itu dibagi, SMA sudah bagian provinsi, untuk untuk TK, SD pendidikan dasar itu ada di kabupaten, ya kan? Oke. Tetapi apakah ketika mereka tamat SMA itu bukan tanggung jawab pemerintah daerah? Walaupun itu kampus itu langsung pusat. Iya, betul. Mereka katakan, iya Pak kami kuliah di sana, tapi saya ini pilih Bapak, saya ini orangnya Bapak. Di sisi lain mereka ini kita harus siapkan mereka akan kembali untuk membangun daerah dengan segala kekurangan kita tadi, dengan segala keterbatasan kita tadi untuk membangun swadaya. Pemerintah daerah harus hadir. Itulah yang kemudian saya siapkan berdasarkan pengalaman ketika saya kuliah bahwa dulu saya harus jadi loper koran, saya harus jadi tukang pikul apa semua, saya harus jadi jualan minyak apa semua itu jadi sales apa semua. Nggak boleh lagi yang terjadi di masa setelah saya. Cukup bapak saya yang harus jual sapinya, jual dia punya kambing, kebun apa semua untuk menghidupi. Untuk sekolah, ya? Kan guru kasihan itu berapa gajinya? Iya, betul. Kemarin waktu hari ulang Hardiknas Hening Cipta itu saya ingat bapak saya seorang guru, saya meneteskan air mata apa semua. Karena gaji 25.000 kemudian menyekolahkan anaknya berapa dengan segala keterbatasan seperti apa. Itulah kemudian alhamdulillah ketika saya jadi bupati insya Allah saya akan siapkan beasiswa bagi mereka yang anak-anak kita yang dari Kabupaten Konawe Utara. 2.963 anak-anak yang berada kuliah di 66 sekolah tinggi universitas, 59 jurusan. Langsung kita bentuk tim, kita data semua. Jadi ada yang kerja sama langsung. Berapa banyak dikeluarkan beasiswanya Pak? Untuk berapa? Dari saat itu awalnya dari sekitar 6 miliar, sekarang sampai kurang lebih 8-12 miliar yang kita siapkan. Untuk berapa orang? 2.963 yang pertama. Yang sementara keluar. Yang saat itu yang pertama, 2016, 2.963 anak yang kuliah di 66 sekolah tinggi universitas, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, termasuk di luar. Luar biasa. Sehingga saya tambah lagi, alhamdulillah sekarang saya kirim 10 orang ke Cina, kedokteran. Gratis semua. Betul. Seleksi semua. Karena apa? Saya cukuplah. Pengalaman. Ketika kita susah. Nah anak-anak kita hari ini, katakanlah sumber dayanya kita sudah melimpah. Negara sudah hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara hadir untuk bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Di mana negara hadir melalui pemerintah daerah, ini yang kemudian saya siapkan. Tapi sementara ini masih di lingkungan Konut ya Pak? Konut toh, kan saya bupati Konut. Ya, masih di lingkungan Konut. Kita belum. Maksudnya kita apa? Belum memberi beasiswa keluar kan? Masih itu dulu ya? Toh kita salah. Saya bisa ditegur oleh badan pemeriksa keuangan oleh apa semua. Masa saya mau kasih? Dasarnya saya keluarkan beasiswa apa? Harus Konut dulu KTP-nya. Makanya itu diverifikasi. Ya iya, KTP-nya dia tinggal. Justru terakhir ini saya minta dari kepala desa. Pak desa keluarkan mana daftar anak yang lagi kuliah? Kasih keluar kok dulu. Ya. Kan ini, mohon maaf, ada yang mulai. Siapa yang verifikasi nih Pak? Karena jadi kepala desa dulu. Sekali saya lihat. Kepala desa kasih dulu data. Kemudian saya minta juga data dari paguyuban anak-anak kita. Ada himpunan mahasiswa Solo, himpunan mahasiswa apa semua. Itu datanya mana? Habis itu kemudian data kita akan database kita. Habis itu saya minta data di universitas. Setelah itu baru diverifikasi. Sekarang ini saya lagi buatkan aplikasi Konasara Smart. Konasara Smart. Itu yang kemudian saya akan siapkan mereka, dan di situ saya akan lihat seperti apa. Terakhir bukan hanya mendata mereka dan membantu.
Iya. Tetapi ini saya akan kumpulkan menjadi database pemerintah daerah kepada perusahaan siapapun nanti yang membutuhkan tenaga kerja. Hei, saya punya sarjana pendidikan ada sekian, saya punya sarjana teknik sipil ada sekian, saya punya sarjana arsitek ada sekian, saya punya sarjana sosial ada semua. Tinggal Bapak mau butuh apa yang pas semua. Ini saya siapkan seperti itu. Oke, luar biasa. Ini kan harus, ya begitulah kita jawab. Itu mohon maaf, bicara 2016. Iya. 2016. Pendidik kesehatan. Oke, Ini kesehatan. Kan sekarang orang bilang gratis. Apa yang bilang gratis? Jangan kau sakit kalau kau miskin. Kalau harta yang paling mahal, Bu, saya mau tanya, harta yang paling mahal apa? Kesehatan ya. Kesehatan, apanya yang mahal? Biaya. Enggak, di rumah tangga harta yang paling mahal apa kalau menurut Ibu? Ya kesehatan. Kan sekali-sekali juga kita wawancara dia, kan kita balik. Ibu selama ini kasih pertanyaan sama saya. Iya, betul. Bu percaya atau tidak harta yang paling mahal itu ranjang. Ranjang di mana? Di rumah sakit. Iya, betul. Ketika seseorang tergeletak di rumah sakit untuk tinggalkan rumah sakit, kalau Anda tidak punya kartu BPJS ditanggung asuransi atau apa semua, maka siap-siaplah itu hilang kau punya kambing, rumah atau apa kau punya sapi, kebun. Iya. Bayangkan orang mau sehat gimana? Sakit. Aduh, ini kalau keluar udah mau sehat. Tapi sudah laku kasihan saya punya sapi, jual mie dulu itu. Belum lagi pikir anak-anak. Betul. Mohon maaf, secara psikologis kira-kira bagaimana kondisi kita? Iya. Saya hadir, saya langsung verifikasi. Alhamdulillah, sampai tahun ini juga saya sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden sebagai penyertaan apa semua. Saya langsung kerja sama dengan BPJS. Sampai jam 2 malam saya verifikasi itu semua data. Saya panggil kepala desa, cari naik kau satu rumah apa semua, per rumah. Siapa yang ada anaknya, siapa mana kartu BPJS-nya. Dengan kapusnya apa semua kita verifikasi sampai kemudian saya siapkan 8 miliar lebih anggaran pada saat itu. Itulah yang berjalan. BPJS kalau yang mampu bayar seperti PNS kan? Iya. PNS itu kan kita kasih keluar. Pekerja. Terus kalau yang tidak sanggup membayar mau apa? BPJS siapa yang nanggung? Saya yang bayar Pemda. Karena iyalah. Kan itu tadi undang-undang. Coba baca undang-undang di alinea keempat. Apa tugasnya? Apa di alinea keempat? Undang-undang dasar 1945. Dia bilang di situ. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugasnya. Jadi Anda mau jadi bupati, jadi gubernur, DPR, apa semua, mau apa, kau mau hakim, kau mau apa saja, apa semua. Jangan keluar tugas kemana negara melapor, itu. Pak? Yang tidak sanggup membayar BPJS kemana nih melapor? Di mana? Kalau misalnya ada warga tidak sanggup membayar BPJS, lapor kepala desa. Lapor kepala desa ya? Iya. Oh, luar biasa. Atau kepala puskesmas. Puskesmas saya sekarang kan sudah 25. Iya. Di Konawe Utara, pendekatan pelayanan semua. Saya lakukan seperti itu. Ya kalau saya turun di warga itu sekarang saya tinggal bertanya. Kalau saya lagi ceramah, saya lagi sambutan, siapa yang saya belum bayar SPP-nya anaknya? Siapa yang belum saya bayarkan BPJS-nya? Seperti itu. Luar biasa. Iya. Dan itu bukan hanya seperti itu. Di Kendari saya langsung siapkan tenaga pada saat itu kurang lebih 36. Inilah yang tinggal di beberapa rumah sakit rujukan yang ada di sini. Mau di Batramas, mau di Rumah Sakit Abu Nawas, atau Rumah Sakit Bayangkara, atau Rumah Sakit Korem. Pasien saya kalau dari sana itu sudah ada WA grup. Si A ini dia lagi sakit. Sakit apa? Dikasih hamil sama bapaknya. Maksudnya mau melahirkan. Contohnya. Oh jadi Bapak mensimpan beberapa jadi tenaga medis di rumah sakit ini sudah siap mereka. Siap. Oh luar biasa. Jadi belum tiba. Kan itu orang suka datang. Ini dulu isi administrasi. Orang sudah mau mati kok mau isi administrasi, tidak ada itu. Nggak boleh. Luar biasa. Itu saya alhamdulillah anggota saya sampai dengan tempat tidurnya kalau dia sebentar direkomendasikan bahwa rawat inap, tempat kamarnya pun sudah siap. Setelah itu mereka ini mendampingi, menggantikan saya untuk memberikan misalnya pelayanan. Kan orang kampung kasihan itu tuh biasa dia mau beli aqua tidak tahu di mana. Mau beli air minum, mau beli roti, mau beli obat, tidak tahu suster apa. Nah, itulah tugasnya mereka untuk bagaimana bisa mendampingi, mengkomunikasikan. Iya, jadi kalau warga misalnya mau dirujuk ke rumah sakit besar itu sudah menunggu tenaga medis dari Konut ya. Sampai di Makassar kita dampingi. Jadi di Makassar dekat Surabahidin Sudono sekarang itu saya siapkan rumah singgah. Rumah singgah kita siapkan. Karena apa? Yang sakit boleh masuk rumah sakit. Tapi ini keluarganya mau tinggal di mana? Mau dibawa
mau dibawa apa namanya di sudut rumah sakit ya, nggak mungkin. Nah, sampai mohon maaf, kalaupun ada yang sudah di luar kehendak kita meninggal, itu adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan kepada keluarganya. Tunggu dulu, baru 2 itu Iya, makanya saya tanya lagi yang 3. Tunggu dulu. Banyak sekali. Kan kita mau cerita. Kita cerita ini sudah ada 2, pendidikan dan kesehatan. Ini itu baru bangun jiwanya. Krusial banget ya. Kan lagu Indonesia Raya dia bilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini baru bangun jiwanya, baru bangun manusianya. Betul. Belum bangun badannya. Bangun badannya itu infrastrukturnya. Oke, selanjutnya. Mau saya ceritakan itu? Iya, harus. 1. Setelah saya deteksi dulu. Ini jalanan luar biasa sudah sekali. Alhamdulillah, kemudian jalanan ini sampai di La Solo Kepulauan kita bikin apa semua di Aseminunulai itu ada satu daerah saya itu lewat sungai. Sekarang sudah. Coba kita jalan ke sana sudah tembus jalan. Walaupun belum diaspal, tapi coba lihat kok contoh. Karena kalau orang sering kasih keluar viral apa semua. Sekarang kan lagi live itu. Ini bupatiku. Ujung-ujung sebentar dia muncul ini jalanannya. Saya mau cek saja. Sebelum saya jadi bupati Langgi Kima, contohnya satu kecamatan, Langgi Kima ada nggak aspalnya? Ada nggak listriknya? Ada nggak airnya? Betul. Hari ini boleh diukur berapa puluh kilometer jembatan sudah beton apa semua. Bahkan jaringan sekarang alhamdulillah tahun ini terakhir 63 BTS yang sudah kita bangun kerjasama dengan Kominfo Pusat. Nah, alhamdulillah itu kita bangun jalanannya, kita aspal itu dari pinggiran dulu. Kenapa dari pinggiran? Kan orang bilang, karena saya tidak bangun ibu kota. Mau bangun apa? Kantor masih ada. Iya, betul. Masa semua bangun kantor lagi? Yang kita butuhkan ini bagaimana akses ekonomi bisa tersambung. Itu yang kemudian kita bangun dari pinggiran. Orang bilang kayak seperti obat nyamuk, toh? Iya. Nah, sekarang saya lagi bangun ibu kota. Kalau ada yang bertanya bagaimana, sini kita jalan-jalan ke sana. Iya, saya kasih lihat kan. Kita lihat seperti apa saya bangun. Kita jalan-jalan, kita cek live ya. Tapi itu mau tuntas 1 kali belum tentu. Betul. Karena ini APBD kita terbatas, bertahap apa semua. Habis itu kemudian listrik. Dulu masih ada 4 desa, 4 kelurahan, 44. Tapi jaringan internet bagaimana? Itu bisa bilang tadi. Iya, maksudku udah enggak terlalu ini ya. Sudah 63. Tidak ada lagi blank spot di Konawe Utara. Hanya tunggu dulu. Di antara ini kan ini ada perusahaan. Di antara satu tower dengan tower yang lain ini kan provider. Ada XL, mohon maaf kalau saya menyebut, ada Telkomsel, ada Indosat. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau pada saat Indosat kita bukan jaringan Indosat, ya pasti blank spot untuk Indosat. Iya, betul. Tapi kalau keseluruhan, insya Allah tidak ada lagi. Makanya kemarin waktu hari ulang Hardiknas, saya bagikan semua laptop semua untuk saya punya guru. Konawe Utara. Iya, saya lihat. Iya, itu. Tapi kita bagi dulu, kita punya infrastruktur. Tunggu dulu. Ini baru tadi listrik. 44 desa, 4 kelurahan, 4 kecamatan, tiangnya pun tidak ada. Jangankan itu, ternyata kalau kita lihat rasio elektrifikasi itu kita masih berada di bawah 60%. Artinya masih banyak, kasihan itu kabel dia sudah lewat di depannya. Tapi dia belum nikmati kemerdekaan, belum ada listriknya. Sampai apa saya kasihan dulu. Sempat saya rasa itu waktu saya masih bertugas. Saya 7 juta 3 tahun menunggu. Bapak saya jual sapi, kasihan baru bisa pasang itu KWH. Ya. Setelah saya datang, koordinasi dengan PLN, pasang semua tiang, mereka pasang jalur listrik. Tugas saya berkoordinasi dengan pemerintah desa, kemudian kita pasang KWH gratis semua dipasangkan. Sampailah selalu ke Kepulauan sana. Alhamdulillah. Jadi begitu, artinya kita hadir membantu mereka. Begitu juga air, saya pastikan mereka supaya sampai di rumahnya orang. Seperti itu. Pelan-pelan kita memang bertahap. Dan alhamdulillah saya target 2024 ini, insya Allah 2023 ini tuntas, tidak ada lagi yang tidak mendapatkan air apa semua. Air dan listrik. Dulu Langgi Kima orang jual, Langgi Kima itu daerah kaya sekarang. Lebih mahal beli tanah di sana karena tambang. Dulu tidak ada yang mau tinggal. 500.000 1 kuintal dia orang jualkan tanah semua yang transmigrasi. Kasian. Karena mau apa, mau hidup pakai apa? Air tidak ada, listrik tidak ada, jalan setengah mati. Coba sekarang. Nah, kita tes kalau masuk. Ya kalau ada yang protes saya, wajar lah. Begitu. Kita juga gagah begini, tapi masih ada juga kurang-kurang gagahnya. Itu kan seperti itu. Baik, Pak Abang Rus itu dari baru bangun jiwanya, bangunlah badannya. Infrastruktur yang kita coba bangun, ekonomi kita pelan-pelan. Alhamdulillah, kalau dari sisi pemerintahan juga alhamdulillah. Saya datang, kasihan APBD-nya kunut berapa? 600 miliar kurang lebih, hampir 300 defisitnya.
6 bulan saya perbaiki. Sekarang kita alhamdulillah kita WTP terus. WTP terus. Kita dapat penghargaan apa semua. Ya sudahlah, orang mau bilang mau dari mana apa semua. Tapi itu adalah penilaian dari hasil kinerja saya. Kemarin saya sudah tetapkan APBD 1,66 triliun. APBD 1,66 triliun. Sehingga kepala desa, aparat, kalau di sana aparat desa itu jadi KUR, kepala dusun 2.100.000 per bulan. Sekarang per bulan saya kasih gaji mereka. Nah, 2 periode sebagai bupati dengan saya lihat ya beberapa keberhasilan itu. Sebetulnya yang paling berat itu yang abang perbaiki itu apa gitu? Yang paling berat yang bagi saya, bagi abang, merubah mindset di masyarakat. Karena apa? Kita membangun jalan, semua orang butuh jalan. Tapi ada juga yang tidak senang kalau kita bangun jalan. Jadi di sana itu, mohon maaf, hampir semua pemerintah merasakan. Siapapun itu bupati, mau kepala desa, apa semua. Ada yang senang kalau kita membangun, tapi ada juga yang senang kalau kita tidak membangun. Jadi ketika kita bangun ini disoroti, kenapa? Kenapa dia bangun itu? Dia takut kalau kita periode selanjutnya. Ya seakan-akan seperti itu. Ya toh? Begitu, ini saya rasa. Jadi orang kalau ada soroti kita, bukan disoroti itu, dia senang kalau kita tidak, kalau kita membangun. Kan ini SMS, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Itu dia. Sehingga jadi kadang-kadang kita bangun itu jangan bilang bagus-bagus kita bangun ini semua senang. Ada juga yang pedoko, kenapa dia bangun bagus ini? Mohon maaf, itulah yang paling susah untuk bagaimana kita merubah mindset. Karena apa? Pesannya di sini yang harus kita bangun tidak ada lain. Pertama, bagaimana sumber dayanya kita bangun. Sumber dayanya itu bukan hanya terhadap otaknya, tetapi juga jiwanya. Bagaimana kita lahirkan nilai-nilai keagamaan apa semua supaya betul-betul bahwa ternyata kita ini semua mau meninggal, bahwa ternyata kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang kita paham bahwa dengan dari sekian kelebihannya pasti ada kekurangannya. Nah, kita sudah paham seperti itu ya. Kita juga sebagai pemerintah kalau kita nilai-nilai itu yang kemudian kita kembangkan, ya kita juga pasti tanpa dipanggil, tanpa harus melihat postingan, tanpa harus ada diviralkan, ya bangunlah itu karena itu adalah tanggung jawab kita. Iya, betul. Tanggung jawab kita, Anda bisa seperti itu. Ditagih kita di kemudian hari. Neraka jahanam. Tapi kalau mau masuk surga juga, mohon maaf kalau saya yang Islam tuh. Iya, lewat di situ. Iya, betul. Apa susahnya? Jalan menuju surga sudah tersedia ini. Artinya apa? Sudahlah. Kita jadi pertanyaan apa yang paling berat? Merubah mindset. Karena apa? Untuk menyamakan persepsi. Kalau ada 21.000 wajib pilih itu 21.000 juga itu masing-masing punya pikiran. Dan itulah keberagaman kita. Iya, betul. Nah, sekarang nih kita masuk ke narasi 2024. Apa itu? Mau maju ke sebagai gubernur? Yang baru nyatakan deklarasi itu baru Ruksamin. Oh, Masya Allah. Belum ada. Jadi di Sulawesi Tenggara ini yang calon gubernur itu bakal calon gubernur itu baru Ruksamin. Oke. Jadi berarti sudah deklarasi saya. Deklarasi berarti Bismillah. Saya Bismillah. Oh begitu ya. Nah, saya siapkan diri saya untuk bagaimana memberikan pelayanan lagi ke. Kan banyak yang tanya saya, Pak Bupati, kenapa kau bagikan laptop itu hanya di Konawe Utara? Tunggu saya jadi gubernur. Ada yang tanya lagi, Pak Bupati, kenapa beasiswa kita juga kapan dikasih? Insya Allah saya jadi gubernur. Kita bantu beasiswa semua, kita bebaskan. Oke. Maju sebagai gubernur itu sebetulnya tidak mudah, tapi abang sudah deklarasi, berarti abang sudah siap. Nah, ketika terpilih, insya Allah, selain potensi pertambangan, potensi apa sebetulnya yang abang bisa gali di Sultra kita ini supaya jangan rame-rame ketambang semua nih? Apa yang mau diangkat? Jadi saya sudah dalam deklarasi saya itu saya sudah langsung sampaikan program saya. Di situ program apa yang mau dilakukan setelah jadi gubernur itu. Jadi saya mohon maaf, deklarasi untuk calon gubernur bukan baleho yang saya pasang. Bukan saya harus bagikan sembako dulu, tetapi ide dan gagasan yang saya mau bangun ini dulu. Sepakat, mari. Tidak sepakat, ya berarti masyarakat Sultra tidak ingin saya seperti itu. Betul. Gagasannya saya hanya satu, menjadikan Sultra sebagai pusat energi dunia. Pusat energi dunia. Pusat energi dunia.
Sekarang sudah beralih semua. Pelan-pelan energi apa semua beralih ke yang ramah lingkungan. Betul. Beralih kepada yang terbarukan. Oke. Tidak harus sekarang dengan energi, katakanlah energi listrik yang kita gunakan sekarang dari tenaga diesel, fosil, apa semua, itu semua punya keterbatasan. Masa depan energi itu ada di Sulawesi Tenggara, terkhusus di Kabupaten Konawe Utara. Ya kan, coba kita punya tambang bukan hanya satu, ada nikel, ada aspal, ada kita emas, silika, banyak sekali, semua di Sulawesi Tenggara. Mau bicara potensi sumber daya perikanan, wih luasnya kita punya daerah ini, lebih luas kita punya laut daripada kita punya wilayah daratan. Betul. Ya kan? Mau bicara lagi masalah pertanian, sangat terkenal kita di sini luar biasa. Mau bicara kita punya persawahan, mau bicara melalui perkebunan lagi, lebih lagi. Jambu mente itu dari sini, coklat dari sini. Hanya itu tadi. Seperti petelur mata sapi. Orang yang punya Sulawesi Tenggara yang punya coklat, orang lain yang punya nama. Karena apa? Bisa tadi manajemennya. Ini yang harus kita perbaiki. Kalau terpilih 100 hari pertama apa nih yang mau dibenahi pertama? Sudah ada tadi. Jadi ada 9 energi yang kami siapkan. Yang pertama, untuk bagaimana pertumbuhan misalnya sumber dayanya dulu. Sumber daya manusia itu tadi. Saya mau catat, saya mau cari tahu dulu. Tapi data saya sudah ada sekarang. Berapa anak SMA yang ada sekarang kelas 3? Se-Sulawesi Tenggara. Mau di madrasah kah itu, mau di sekolah negeri kah, mau di swasta. Sudah ada. Artinya saya sudah siapkan beasiswa untuk anak-anak mereka. Berarti pendidikan yang itu tuh. Negeri ini dibangun kalau tidak ada sumber daya, jangan coba-coba. Setuju saya, Pak. Semua protes tenaga kerja dari luar datang. Kenapa? Ya kita mau protes bagaimana kalau kita tidak bisa? Harus kita siapkan dulu. SDM-nya ya. SDM-nya dulu. Betul. Surah yang pertama kalau kita yang muslim yang turun apa itu? Bacalah. Iqra bismillah bikal halak. Guru mengaji. Iya, Rasulullah juga dia bilang, tuntutlah ilmumu dari ayunan sampai ke liang lahat. Betul. Kalau kamu mau cari duniamu pakai dengan ilmu. Kamu mau cari juga akhiratmu dengan ilmu. Mau dapat dua-duanya, tidak ada lain dengan ilmu. Jadi kalau kita bergerak pertama kemudian tidak dengan ilmu, dengan sumber daya, maka kita tidak tahu negeri ini. Karena yang susah diatur itu orang tidak berilmu. Betul. Nah, orang tidak berilmu, susah sekali diatur. Betul. Luar biasa. Habis itu kemudian kita kesehatannya tadi seperti apa? Itu adalah bagian yang menopang. Ya ini kan sekarang alhamdulillah. Artinya teman-teman para bupati, gubernur apa yang sudah, saya kira sudah maksimal mereka berjalan. Mereka sudah memang. Hanya saya melihat di sini masih ada satu yang terputus. Tidak ada konektivitas. Seakan gubernur membangun juga sendirinya, bupati membangun sendirinya, kepala desa membangun sendirinya. Kalau ini semua kita dudukkan sama-sama, kita selaraskan. Itu selaraskan maksud saya. Iya, kebetulan saya punya tim namanya Selaras. Selaras. Iya. Apa itu singkatannya Selaras? Selalu ada untuk rakyat Sultan. Masya Allah. Selaras selalu ada untuk masyarakat Sultan. Selalu ada untuk rakyat Sultan. Catat ya para pemirsa. Itu kalau ada Selaras itu sudah Ruksamin itu. Mantap. Itu dulu kita dudukkan. Insya Allah saya juga sudah siapkan tim apa semua. Saya akan siapkan sampai 500 juta per desa untuk per tahun. 500 juta rupiah per desa. Per tahun. Selain tadi untuk membangun membangun sumber dayanya, membangun infrastrukturnya, apa semua. Tak kalah penting harus kita siapkan berapa target kita untuk membangun UMKM. Ya, UMKM. Orang mau krisis ekonomi mau apa semua, tapi UMKM itu bisa bertahan. Nah, ini pemerintah harus hadir. Kita catat. Dan saya punya target. Itu berapa UMKM yang harus kita bentuk dalam 1 tahun. Itu saya langsung targetkan langsung 10.000. UMKM di Konat berapa banyak Pak? Sekarang sudah alhamdulillah kita berada pada sekitar 3.800. 3.800. Itu yang baru terbentuk semasa kita jadi bupati. Selama kita menjabat? Kurang lebih. Artinya yang kemudian kita bantu terus, kita tambahkan mereka permodalannya. Kalau ada misalnya apa semua peralatannya. Selain dari KUR, ada bantuan dari Pemda? Oh ada. Ada dari dinas sosial, ada dari UMKM. Ini baru-baru 300 lebih kita bagi lagi semua untuk ibu-ibu. Makanya sebentar saya mau lakukan lagi festival lomba bikin kue. Kayaknya saya mau pindah KTP Mi Pak. Jangan Mi. Karena saya ada UMKM. Jangan Mi dulu, tunggu saja saya.
luar biasa. Seperti itu. Iya. Iya. Selama ini kan kita hanya mengenalkan kur, itu pun kalau perempuan susah. Sana dengan pancinya, belangannya, kompornya saya siapkan. Makanya saya mau kasih baku lomba bikin kue dulu, festival toh iya. Supaya saya mau tes jangan sampai kita kasih bantuan dijual atau apa semua, enggak boleh. Betul. Kita bina. Luar biasa. Koperasinya juga seperti itu. Iya, betul. Baik, pemirsa Kendari-Info, bincang-bincang kita hari ini sangat menarik ya. Ada banyak berita-berita tentang beliau yang agak sedikit-sedikit miring. Hari ini kita banyak klarifikasi dan saya tanya langsung, ternyata seperti ini. Baik. Masih bisa saya tambah lagi? Silakan Pak Bupati, sebelum ada yang saya lupa, orang yang sering closing statement aja Pak Bupati kepada para pemirsa. Enggak, sebentar itu. Apa yang mau disampaikan? Masih ada satu yang sering dimanfaatkan oleh netizen. Oke. Yang kadang-kadang kalau dalam politik ini kan orang sering melihat hitam atau putih. Iya, betul. Ya kan? Contohnya saya mau sampaikan masalah penanganan banjir. Oke. Banjir alhamdulillah ketika datang pertama kali banjir di Konawe Utara hanya satu yang kemudian pada saat itu kan sudah putus jembatan. Oke. Putus listrik. Putus jembatan. Nggak ada lagi telepon, putus jaringan. Ya, kemudian semua sudah cuti, cuti nggak ada lagi orang, kan mau lebaran ini. Iya betul. Apa yang saya lakukan pada saat itu kemudian saya langsung ngambil air wudhu di Rojab, saya sholat, saya langsung meminta kepada ya Allah, aku minta untuk selamatkan saya punya warga. Tidak ada kuasa saya untuk bagaimana menolak daripada bencana ini. Karena ini adalah bagian daripada cobaan dan ujian bagi saya sebagai pimpinan. Ya Allah, saya minta kalaupun ada tumbalnya yang engkau akan ambil akibat banjir ini, maka diri ini ikhlas ya Allah engkau ambil. Yang penting engkau selamatkan saya punya warga. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saya pinjam uang. Kemudian saya bagikan. Dengan ikhlas saya dibantu pusat, saya dibantu semua stakeholder, bantuan banyak datang. Digerakkan oleh Allah. Alhamdulillah saya bisa selamatkan. Tidak satu pun yang meninggal. Dari 841 unit rumah yang habis ketika pada saat itu. Berjalan waktu, alhamdulillah saya benahi pelan-pelan. Karena penanganan bencana ini itu kan terbagi. Ada yang ketika terjadi, kan kemudian ada paskanya. Dan itu tidak bisa kita sendiri. Media pun juga terlibat. LSM terlibat, masyarakat terlibat, akademisi terlibat, dan semua terlibat. Saya lakukan koordinasi pendekatan semua. Alhamdulillah. Jalan yang sering tenggelam, walaupun sekarang belum tuntas, tetapi itu alhamdulillah sudah ditimbuni, sudah bagus. Sekarang yang kemudian tanggul penahan banjir semua sudah dibangun berapa kilo. Ya kalaupun lagi banjir apa semua, alhamdulillah kita tidak terlalu, karena sudah ada sementara dibangun. Dan itu walaupun dibangun oleh APBN, tidak akan datang kalau kita tidak sampaikan. Itu yang kedua. Masalah pada saat itu kemudian saya siapkan Huntara, alhamdulillah sudah selesai masanya. Sekarang saya lagi bangun Huntap. Ini hunian tetap. Itu 800 lebih rumah yang sudah sementara kita siapkan, sudah sementara dibangun, sudah digusur apa semua. Itu sudah sementara pembangunan. Bahkan bukan hanya seperti itu, ada beberapa yang kemudian kita kerjasamakan, baik dari segi ekonominya mereka, apanya semua kita pelan-pelan. Memang saya tahu tidak akan tuntas 100%, tapi paling tidak bahwa sudah maksimal saya upayakan sudah berbuat, untuk bagaimana masyarakat saya. Terlepas bahwa jika masih ada yang belum saya lakukan, ya, saya kira ini Ruksamin dengan segala kekurangan manusia biasa. Seperti itu. Artinya saya sengaja sampaikan media ini karena sering orang hanya menutup. Yang sering berkomentar itu orang yang tidak pernah pergi di Konut. Hancur mina apa semua. Iya, betul-betul. Iya. Sini dulu kita jalan-jalan ke sana toh. Iya, hanya lihat yang video-video lama, lalu kemudian diviralkan. Dulu belum ada Labengki, saya jadi bupati soal Labengki. Perlu cinta, iya, betul. Tak sana juga, pariwisatanya luar biasa. Kita tunggu undangannya Pak Bupati. Iya, mau diundang, saya tunggu kapan kita mau ke sana. Kan bagus juga kalau kita podcast sekali di Labengki. Saya pariwisata itu adalah yang membangun semua elemen, ekonominya, apanya semua kena. Semua kena, bukan hanya yang di atas saja ekonominya. Insya Allah Pak Bupati nanti kita kasih pindah semua kru. Iya. Jadi memang itu termasuk ya, itu kan pariwisata andalannya. Siap. Konut ya, jadi sekarang. Sulawesi Tenggara lagi sekarang. Iya, Sulawesi Tenggara di sana. Luar biasa, belum ada juga yang kalah. Iya. Nah, sekarang nih kita butuh statement Pak Bupati untuk para anak muda Sulawesi Tenggara. Ini apa nih kira-kira yang mau disampaikan untuk para anak muda nih?
Pertama saya mau pinjam dulu kalimat yang sering dilontarkan oleh founding father kita Soekarno. Oke. Siapkan saya 1000 orang tua, maka Gunung Semeru akan kucabut dari akarnya. Tapi siapkan saya 10 pemuda, pasti akan kuguncangkan dunia ini. Anda sebagai pemuda di Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktunya saat sekarang ini adalah zaman yang sudah serba online. Betul. Orang sering mengatakan bahwa sudah di zaman 4.0 bahkan sudah 5.0. Persiapkan diri kalian. Bukan orang lain yang datang merubah Sulawesi Tenggara. Bukan orang lain yang datang merubah diri pribadi kalian untuk menjadi lebih hebat. Zaman sudah terbuka. Siapkan kalian punya potensi. Apapun bisa kita lakukan. Mulai dari niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah pasti kita akan menjadi yang terbaik. Paling tidak untuk diri sendiri di Provinsi Sulawesi Tenggara.